Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Fadilah dan di sini saya akan mempresentasikan artikel yang ditulis oleh Gabi Yunita dan kawan-kawan pada tahun 2013 yang berjudul The Influence of the Institutional Context on Corporate Illegality. Kita masuk ke bagian pendahuluan atau introduction-nya. Penelitian ini menganalisis kecurangan akuntansi yang dilakukan oleh Parmalat. Parmalat ini merupakan sebuah perusahaan susu dan makanan Italia yang sudah multinasional, yang ia itu melakukan penipuan keuangan perusahaan. Studi ini juga menunjukkan bagaimana proses institusional membuka kesempatan bagi organisasi untuk melakukan penipuan dalam jangka panjang dan bisa terus ditutupi. Proses institusional sendiri ini ada 3 yang akan saya jelaskan nanti. Nah, di bagian artikel ini kita akan mendengar beberapa istilah, yaitu yang pertama corporate illegality, institutional endorsement, regulatory loopholes, institutional ascription. Corporate illegality adalah tindakan ilegal yang melanggar administratif, perdata atau pidana dengan organisasi sebagai penerima manfaat utama. Nah, sedangkan 3 istilah lainnya yaitu institutional endorsement, regulatory loopholes, dan institutional ascription akan saya jelaskan di slide-slide nanti. Kemudian kita masuk ke rumusan masalah. Jadi penelitian ini pada dasarnya Gabi Yunita dan kawan-kawan ingin meneliti bagaimana sebuah organisasi bisa berhasil menyembunyikan tindakan yang ilegal dalam periode waktu yang lama meskipun dikelilingi oleh jaringan analis dan regulator yang profesional. Nah, konteks teoritis yang ada dalam penelitian ini juga studi tentang tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan memicu beragam anteseden. Beberapa penelitian telah berfokus pada motivasi yang mendasari tindakan tersebut. Studi lain telah meneliti struktur kompensasi CEO sebagai motivator yang mungkin menjadikan sebuah perusahaan itu untuk melakukan tindakan ilegal. Nah, insentif ini juga dapat memberikan motivasi untuk melakukan kecurangan ini menurut Armstrong dan Allen tahun 2010. Kemudian atribut struktural seperti ukuran organisasi, pembagian kerja, dan kompleksitas juga dianggap memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan. Organisasi yang lebih kompleks akan semakin besar mempunyai peluang bagi manajer dan karyawan untuk terlibat dalam aktivitas ilegal yang tidak terlihat. Nah, budaya organisasi juga terlibat sebagai anteseden ilegalitas perusahaan dengan budaya yang menekankan tujuan tertentu dengan mengorbankan sarana terkadang tanpa disadari dapat mendorong tindakan yang tidak bermoral. Kemudian kita masuk ke metode penelitian dan analisis data. Di sini saya akan menjelaskan desain penelitian dan sumber datanya terlebih dahulu. Penelitian ini menggunakan studi kasus longitudinal. Alasan peneliti menggunakan desain penelitian studi kasus yaitu karena ada 3 keuntungan. Keuntungan yang pertama yaitu studi kasus memungkinkan lahirnya teori baru. Kemudian yang kedua, studi kasus memungkinkan para peneliti untuk melihat pada proses saat mereka terungkap. Jadi penelitian ini karena historical proses, jadi studi kasus itu dianggap tepat karena bisa memotret atau melihat pada proses-proses saat kejadian tersebut mulai terungkap. Kemudian yang ketiga, keuntungannya adalah studi kasus sangat berguna ketika hanya sedikit yang diketahui tentang suatu fenomena. Kemudian sumber data yang dilakukan yang diambil peneliti itu terdapat dari berbagai jenis macam sumber, yaitu yang pertama ada dari arsip yang termasuk transkrip pengadilan, kemudian melakukan 17 wawancara, kemudian pengumpulan laporan tahunan Parmalat dari tahun 1990 dan 2003. Kemudian menganalisis dokumen lain yang diterbitkan pada periode yang sama. Kemudian juga melalui pencarian database Faktiva untuk artikel surat kabar yang mengacu pada Parmalat. Dan di sini terdapat 687 artikel yang mengacu tentang Parmalat. Nah, di sini merupakan tampilan tabel yang berisi tentang sumber-sumber data yang diambil oleh peneliti. Kemudian kita masuk ke bagian analisis data. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini mencakup dalam 4 tahapan, yaitu tahapan pertama adalah membangun thick description.
membangun tick description ini dengan memeriksa data secara cermat untuk membangun akun kronologis yang terperinci. Kemudian masuk ke tahapan kedua, yaitu menganalisis data yang terorganisir secara historis. Ini dengan memahami kerangka budayanya, keyakinan normatif, dan ekspektasi pasar keuangannya. Kemudian masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu menyelidiki bagaimana Parmalat menanggapi ekspektasi pasar keuangan. Nah, di sini peneliti melakukannya dengan menganalisis dokumen perusahaan dan materi yang dikeluarkan oleh pelaku pasar keuangan. Kemudian masuk ke stage yang terakhir atau tahapan yang terakhir, yaitu proses pembangunan teori. Proses pembangunan teori ini terjadi melalui iterasi rekursif antara data, wawasan yang muncul, dan yang masih ada di literatur. Kemudian kita dari tadi sudah membahas tentang Parmalat. Di awal sudah saya singgung mengenai Parmalat itu merupakan sebuah perusahaan susu dan makanan Italia. Nah, Parmalat ini sendiri didirikan oleh Callisto Tanzi pada tahun 1961 sebagai sebuah perusahaan susu yang dikelola keluarga. Pada tahun 1990, perusahaan itu terdaftar di Borsa Italiana dan pada dekade berikutnya mengakuisisi lebih dari 200 perusahaan yang tersebar di 50 negara. Pada akhir 2002, perusahaan mengoperasikan 139 pabrik industri yang memiliki lebih dari 36.000 karyawan dengan omset konsolidasi sebesar 7,6 miliar euro. Selama tahun 1990-an, 6 miliar euro dipinjam melalui penerbitan lebih dari 30 obligasi. Utang Parmalat juga melonjak yang awalnya dari 386.000 euro pada tahun 1990 yang menjadi 5 miliar euro pada tahun 2000. Parmalat mulai melebih-lebihkan pendapatan dan margin keuntungannya. Situasi ini yang semakin memburuk disembunyikan dengan menggelembungkan pendapatan dan atas saran dari mitra audit yaitu Grant Thornton, ia mentransfer hutang ke perusahaan cangkang atau shell companies. Jadi perusahaan cangkang ini atau shell companies ini adalah perusahaan yang dia ada di atas kertas, tapi sebenarnya perusahaan itu tidak ada wujudnya. Nah, menurut Jaksa Penuntut Umum, penipuan yang dilakukan Parmalat telah dimulai pada tahun 1990 dan berlanjut tanpa deteksi selama 12 tahun. Nah, di sini kita bisa melihat sebuah gambar. Nah, gambar ini kita dapat melihat ada garis ungu dan garis biru. Ini garis biru, ini garis ungu. Nah, untuk garis ungu ini adalah data yang dimanipulasi oleh Parmalat dan garis biru ini adalah data aktual, data pendapatan Parmalat yang sesungguhnya. Dapat dilihat dari data ini memuncak pada tahun 2002 yang di data aktualnya itu sebenarnya minus 900 juta euro dan laporannya dimanipulasi menjadi lebih dari 200 juta euro. Kemudian di bagian analisis ini kita akan menganalisis dari ketiga proses institusional yang sudah saya jelaskan di bagian pendahuluan sebelumnya, yaitu ada institutional endorsement, kemudian ada regulatory loopholes, dan institutional ascription. Yang pertama saya akan membahas institutional endorsement. Nah, Parmalat ini mengabarkan ada 3 proses institusional yang membuka peluang pengembangan yang memungkinkan Parmalat berhasil mempraktikkan penipuan selama lebih dari 1 dekade. Kemudian kita masuk ke satu proses institusional yang pertama, yaitu institutional endorsement. Seperti yang disampaikan sebelumnya, strategi Parmalat selama 1990-an adalah salah satu pertumbuhan yang dipimpin akuisisi yang dibiayai hutang. Dobbin dan Jung tahun 2010 dan Posner dan kawan-kawan tahun 2010 mengatakan strategi itu penting bagi logika dominan pada saat itu yang memprioritaskan kepentingan pemegang saham dan menetapkan hutang itu lebih disukai daripada sumber pendanaan sendiri karena akan mengurangi risiko yang mungkin ditimbulkan oleh para eksekutif. Dengan kata lain, ekspektasi institusional ini berperan dalam perumusan awal dan pelaksanaan strategi Parmalat.
Contoh lain dari peran dukungan institusional adalah Parmalat dengan hati-hati membuat penjelasan yang konsisten dengan para analis logika keuangan, dengan menunjukkan bahwa tingkat utangnya itu normal untuk perusahaan yang sedang berkembang pesat. Argumen-argumen ini dengan mudah meyakinkan pasar keuangan. Hingga akhir dekade, respon para analis untuk semua akuisisi Parmalat adalah positif. Kemudian kita masuk ke regulatory loopholes. Adanya celah regulasi ini penting karena memungkinkan Parmalat tampil sukses meski kinerja keuangannya yang terus memburuk. Kasus Parmalat juga mengidentifikasi celah tambahan yang sebelumnya diabaikan dalam fungsi keuangan yang lebih luas, yaitu fokus analis dan konsolidasi akun, dan atas nilai bersih. Dalam membentuk opini perusahaan yang kompleks, analis dan investor institusional biasanya tidak mengumpulkan dan memeriksa akun yang mencakup semua perusahaan di dalam grup perusahaan. Sebaliknya, mereka hanya mengandalkan akun konsolidasi grup dan akun anak perusahaan utamanya saja. Nah, konvensi regulasi lain yang dimanfaatkan oleh Parmalat adalah penekanan pasar keuangan pada hutang bersih. Parmalat barangkali dapat menarik perhatian pada likuiditasnya yang tampaknya tumbuh dan substansial. Kemudian kita masuk ke proses institusional yang terakhir, yaitu institutional ascription. Proses asumsi institusional menumpulkan kewaspadaan firma audit, analis, dan lembaga pemerintah yang seharusnya membangun akuntan yang independen, objektif, benar, dan adil. Proses asumsi ini dihasilkan oleh status perusahaan. Ini bertindak sebagai sinyal pengganti kompetensi dan kejujuran, sehingga organisasi yang berstatus tinggi dianggap lebih dapat dipercaya dan tidak perlu untuk pemeriksaan yang cermat. Asosiasi dengan orang lain yang bergengsi dalam hal ini rasa berfungsi untuk melindungi organisasi dari pengawasan yang kritis. Parmalat ini sengaja untuk mengasosiasikan dirinya dengan komunitas elit keuangan untuk mendapatkan organisasi yang berstatus tinggi. Kemudian kita masuk ke bagian kesimpulan. Penelitian ini memberikan penjelasan tentang bagaimana pengaturan kelembagaan tanpa disadari mendukung adanya tindakan ilegal yang dilakukan perusahaan. Ini berawal dari melalui mekanisme institutional endorsement dan kemudian dengan memberikan kesempatan untuk menyembunyikan kegiatan tersebut melalui regulatory loopholes dan melalui mekanisme institutional ascription. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan institutional theory atau institutional ascription pada perkembangan literatur organisasional celebrity. Kemudian untuk penelitian ke depannya, penelitian ini menyarankan untuk mengeksplorasi lebih lengkap terkait mekanisme yang mendasari kebutaan kolektif pada gatekeepers. Penelitian menyarankan untuk mengeksplorasi lebih dalam peran peningkatan komitmen di tingkat komunitas yang profesional, dan proses institutional ascription dalam jaringan profesional juga layak mendapat perhatian serius, baik untuk tujuan teoritis atau merumuskan kebijakan. Nah, sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.